Dio. Got it. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf izin Pak Wawan baru ada kegiatan. Mari kita kelas C MPD semester 1 ini dalam mata kuliah pembelajaran abad 21. Sebelum kita melakukan diskusi secara mandiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran mandiri pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, mari kita lanjutkan diskusi dengan kelompok 4, yaitu tentang bahan ajar atau asesmen. Tentang bahan ajar kelompok 3. Oleh sebab itu, waktu dan tempat saya mempresentasikan hasil diskusi tentang bahan ajar dalam pembelajaran abad 21. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang buku ajar dalam pembelajaran abad 21. Kelompok kami disusun dari yang pertama Pak Afif Zainal Arifin, yang kedua Bapak Agus Sukamto, yang ketiga saya sendiri Lukman Rohmat Maghribi, dan yang terakhir nomor 4 adalah Ibu Santi Kasyatin Nisa. Hakikat pembaharuan dalam pembelajaran. Inovatif secara umum bermakna pembaharuan, sedangkan inovasi merupakan usaha mengembangkan atau mengkonstruksi ulang secara kreatif penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan bermanfaat. To innovate artinya melakukan suatu perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru dan memberikan nilai tambah. Menjadi inovatif merupakan suatu proses berkreasi, dalam tanda petik berpikir dan kreatif, yaitu menciptakan penemuan baru dari penemuan yang sudah ada sehingga menghasilkan perubahan dan penambahan nilai, manfaat atau makna. Inovasi yang dihasilkan tidaklah bersifat kekal atau abadi. Artinya, sebuah inovasi dapat menjadi kadaluarsa begitu ada inovasi atau pembaruan lain. Maksudnya bagaimana? Jadi inovasi itu lambat laun akan semakin pudar. Perlu adanya pembaruan yang baru. Inovasi pembelajaran yang terjadi pun sangat subjektif. Artinya, inovasi pembelajaran yang terjadi di suatu daerah belum tentu menjadi inovasi pembelajaran di daerah lainnya. Kemudian, pembelajaran inovatif juga dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran yang bermakna baru, ditandai oleh munculnya perbedaan dan nilai manfaat dari perubahan yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Munculnya perubahan dalam pembelajaran inovatif berasal dari upaya guru memodifikasi beragam metode, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran yang selama ini telah dijalankan. Upaya memodifikasi tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat perlu adanya refleksi dan evaluasi dari proses pembelajaran yang telah diselenggarakan. Pembaruan dalam pembelajaran inovatif ini bukanlah dikembangkan dari sesuatu yang tidak ada,
bukan sebagai suatu penemuan atau invention. Husna. Dalam hal pembelajaran inovatif, guru perlu melakukan beragam rekayasa ulang terhadap beragam metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang sudah dikuasainya untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh suatu metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang berbeda, bermakna baru, dan sangat bermanfaat, atau yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dalam berbagai organisasi, kehadiran inovasi selalu menyebabkan timbulnya kebaruan dalam berbagai komponen organisasi secara sistematik, atau dengan kata lain menyebabkan terjadinya perubahan secara menyeluruh, perubahan di sekolah dasar sebagai suatu unit pendidikan dapat terjadi karena kehadiran inovasi dalam berbagai komponen organisasi sekolah dasar. Dalam hal ini, kemampuan mengelola perubahan sangat diperlukan untuk mewadahi munculnya beragam inovasi dari berbagai komponen sistem. Inovasi dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar pasti akan berdampak terhadap seluruh komponen dan pergerakannya dalam keutuhan sistem sekolah dasar. Modul 1 ini terdiri 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama yaitu adalah menjadi inovatif, membahas tentang definisi, batasan, dan ciri-ciri inovatif. Kemudian yang kegiatan belajar kedua yaitu adalah inovasi dalam pembelajaran yang membahas tentang beragam inovasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, dan pendidik, serta teori dan pembelajaran secara inovatif. Menjadi inovatif. Inovasi merupakan hasil dari sebuah kreasi melalui proses kreatif. Inovasi menghasilkan produk, proses, cara, pelayanan, teknologi, atau gagasan yang lebih unggul atau baru sehingga seluruh bagian keunggulan dan kebaruannya diakui dan dirasakan manfaatnya oleh komunitas penerima atau penggunanya. Inovasi sering dimaknai sama dengan mengkonstruksi sesuatu yang baru. Inovasi berbeda dengan penemuan baru atau invention. Makna inovasi yang lebih menekankan pada penerapan ide baru dari berbagai ide yang sudah ada sehingga diperoleh suatu produk inovatif, berupaya produk baru, proses baru, layanan baru, teknologi baru, gagasan baru, atau makna baru. Sementara itu, penemuan baru merujuk secara langsung pada pengolahan pikiran atau ide kreatif sehingga menghasilkan sebuah produk, proses, layanan, teknologi, gagasan, atau makna baru yang belum pernah ada pada sebelumnya. Pembelajaran inovatif merupakan suatu proses yang dirancang oleh guru berdasarkan proses berpikir secara kreatif, inovatif dalam pengemasan ulang, metode atau strategi atau teknik pembelajaran yang sudah ada melalui proses integrasi, kemas ulang, penambahan, maupun
rekreasi sehingga menghasilkan proses pembelajaran baru yang bermakna baru. Proses pembelajaran inovatif yang dikembangkan guru tidak boleh berhenti hanya pada satu pembaharuan saja. Karena ilmu pengetahuan akan selalu berubah serta bertambah setiap tahunnya. Begitu pula dengan peran murid pada proses pembelajaran yang dapat berubah sewaktu-waktu. Proses pembelajaran inovatif yang dikembangkan oleh guru pun tidak boleh dipraktekkan terus-menerus karena akan membawa kebosanan atau kejenuhan pada siswa atau peserta didik. Dengan demikian, proses inovasi pembelajaran harus terjadi secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Hal ini berarti guru perlu terus-menerus melakukan evaluasi pembelajaran sehingga dapat berkreasi dan menghasilkan berbagai pembelajaran secara inovatif yang tidak monoton maupun membosankan. Pembelajaran inovatif yang dilakukan oleh guru secara berkelanjutan sangat dipercaya akan memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Pembelajaran inovatif yang dikembangkan guru menyebabkan guru selalu terlibat dalam upaya berpikir secara kreatif, berpikir di luar kotak atau out of the box. Selalu ingin tampil beda dan selalu berusaha untuk memperoleh yang berbeda dan baru, serta tentunya berkualitas. Hal ini menandakan semangat kreatif guru yang tidak pernah berhenti, yang dapat menggugah, menumbuhkan semangat siswa untuk tetap belajar, menemukan hal-hal yang baru, dan menjadi kreatif. Proses belajar yang menyenangkan telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada akhirnya. Menjadi inovatif berarti terlibat dalam proses berpikir secara kreatif serta inovatif untuk menerapkan ide atau gagasan atau prinsip atau prosedur untuk menghasilkan produk yang baru. Sekarang, marilah kita bahas tentang inovasi dan beberapa teori serta prinsip yang berhubungan dengan inovasi. Sesuatu yang baru belum tentu akan memperoleh respon positif dari konteks dan masyarakat di sekelilingnya. Sebuah inovasi yang tidak dipersiapkan dengan baik dapat menyebabkan terjadinya kesemrawutan. Karena perubahan yang terjadi di salah satu komponen akan menyebabkan perubahan dari pergerakan sistem secara umum. Nilai inovasi akan bertambah jika sesuatu yang inovatif tidak hanya dimanfaatkan oleh sang inovator, tetapi juga berguna dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Pembelajaran inovatif yang dipraktekkan oleh guru diharapkan mampu menghasilkan hal-hal positif dalam pembelajaran, seperti peningkatan hasil belajar siswa, dan siswa menjadi senang belajar, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Dengan hasil yang dapat memperoleh tanggapan positif dari kepala sekolah, guru-guru yang lain, dan juga siswa. Bahkan diharapkan
guru-guru lain dapat juga ikut mempraktekkan pembelajaran inovatif tersebut. Namun demikian, menurut Rogers pada tahun 1995, ada beberapa karakteristik inovasi yang harus ada dalam sebuah inovasi agar inovasi direspon positif oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan karakteristik inovasi tersebut, Rogers menjelaskan atau menyatakan bahwa innovation that are perceived by individuals as having greater relative advantage, compatibility, reliability, observability, and less complexity will be adopted more rapidly than other innovation. Dengan demikian, dalam proses pengembangan pembelajaran inovatif, guru sangat diperlukan untuk memperhatikan karakteristik inovasi yang dikembangkan agar dapat dipraktekkan dan diterima oleh berbagai pihak. Pengembangan pembelajaran inovasi. Tantangan guru untuk menghasilkan siswa yang berkarakter pun tidak dapat dipungkiri lagi untuk menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik. Inisiasi untuk memperbarui kurikulum pendidikan Indonesia menjadi kurikulum 2013 pun bisa menjadi salah satu sarana untuk menghasilkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Pada saat ini, guru-guru menghadapi siswa yang memiliki beragam tujuan belajar, beragam latar belakang budaya, beragam jenjang kemampuan akademik, dan juga beragam gaya belajar yang kesemuanya akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar mereka dan proses pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Dalam menghadapi situasi tersebut, guru perlu beranjak dari tradisi pembelajaran yang selama ini dijalankan dan mengembangkan serta mempraktekkan beragam pembelajaran inovatif yang akan memeriahkan proses belajar dan meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Ide untuk mengembangkan berbagai pembelajaran inovatif akan dapat diperoleh guru jika 1. Guru secara rutin terlibat dalam proses kolaboratif untuk berbagi dan berdiskusi tentang berbagai praktek pembelajaran dan proses belajar siswa dan tantangannya. Yang kedua, guru terus-menerus terlibat aktif dalam proses belajar, penelitian, dan refleksi untuk praktek yang dijalankannya. Yang ketiga, guru memiliki kepemimpinan pedagogik, otonomi, dan kewenangan di dalam proses pembelajaran, serta pengambilan keputusan berkenaan dengan proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswanya. Yang keempat, guru memiliki kemampuan untuk berimprovisasi dan menjadi kreatif dalam proses pembelajaran dan pengolahan pembelajaran. Kreativitas guru dan improvisasi yang intensif sangat diperlukan untuk menciptakan pembelajaran secara inovatif yang mampu mewadahi proses konstruksi pengetahuan oleh siswanya.
Mari kita kaji lebih dalam tentang kreativitas sebagai salah satu rumus utama untuk guru mampu melakukan inovasi. Menjadi inovatif berarti mampu berkreasi dan melakukan beragam upaya kreatif. Dalam pembelajaran, guru mampu berkreasi memadupadankan, mengemas ulang, menambah, dan memodifikasi secara kreatif beragam metode, strategi, atau teknik pembelajaran yang sudah ada sehingga menghasilkan pembelajaran yang inovatif yang memiliki makna baru. Kreativitas. Apa itu kreativitas? Rockler dalam penjelasannya pada tahun 1988 menyatakan bahwa creativity is a means by which a person obtains a new perspective and as a result brings something new to consciousness. Sementara itu, Rianti menyatakan bahwa kreativitas merupakan kombinasi baru dari elemen-elemen yang sudah ada. Lihat apa yang sudah ada, kemudian campur dan gabungkan sehingga menjadi sesuatu yang baru. Kreativitas juga didukung oleh teori belahan otak, yaitu otak kanan dan otak kiri, right and left hemisphere. Morgan pada tahun 1993, hemisfer kanan menggambarkan sisi kreatif di mana hubungan spasial dikembangkan, intuisi umum, dan imajinasi nonverbal yang mempengaruhi perilaku. Hemisfer kiri menggambarkan sisi analitis, di mana pikiran dan konsep abstrak dirumuskan secara logis dan rasional. Menurut Morgan, orang yang cenderung menggunakan otak kanan disebut tipe pemimpin. Sedangkan orang yang cenderung menggunakan otak kiri disebut tipe pengkritik. Kebanyakan orang cenderung memiliki satu orientasi dominan antara kiri maupun kanan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau tanya. Silakan Bu Siti Nurhomsah. Maaf, materinya ini media pembelajaran abad 21. Apa? Media pembelajaran apa ajar? Bahan Bukan ajar. Bu, tadi buku ajar pembelajaran. Buku ajar pembelajaran abad 21. Media sudah kemarin Bu, kelompok kita Bu. Oh, ini berarti Buku bahan ajar. Ini difokuskan untuk pembelajaran inovatif dan kreativitas. Oh, begitu. Okay. Jadi ini bahan ajarnya tadi dikhususkan pembelajaran inovatif begitu. Inovatif dan kreatif.
inovatif. Dan kreativitas. Oh, dan kreativitas. Oke. Begitu. Jadi tadi kan penjelasannya sepertinya cenderung kepada penjelasan tentang inovasi, nggih. Monggo yang lain. Terima kasih atas jawabannya. Nggih. Assalamualaikum, saya mau tanya. Oh, silakan. Oke. Rina. Tadi materinya tentang bahan ajar. Saya mau tanya itu bahan ajar pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya. Mohon maaf Bu, agak keras suaranya dikit, di sini hujan soalnya. Oke. Iya. Speakernya terganggu Bu. Bagaimana seorang guru menyusun bahan ajar yang baik jika pembelajaran itu inovatif dan kreatif. Itu. Bagaimana Bu? Bagaimana seorang bahan ajar jika pembelajaran itu kreatif dan inovatif, Pak? Itu saja. Oke. Saya boleh tanya, Pak. Boleh Bu Ria, silakan. Saya yang saya tanyakan hanya apakah sama bahan ajar bahan ajar dan sumber belajar. Terus kalau sama ya persamaannya apa? Kalau beda perbedaannya bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Lukman? Ini sudah ada 2 pertanyaan, mau ditambah? Cukup dulu, 2 dulu. 2 dulu saja Bu. Monggo dijawab. Mungkin saya bisa menjawab dulu pertanyaan dari Bu Ria. Bu. Halo. G, Pak. Tadi pertanyaannya kan, apakah bahan ajar dan sumber belajar itu sama? Ngoten Bu? G, kalau sama persamaannya, kalau beda perbedaannya apa? Begini, menurut pendapat saya, sumber bahan ajar dan bahan ajar itu Bu, apa itu namanya, sangat berkaitan atau sama. Kenapa seperti itu? Sumber bahan ajar itu kan merupakan tempat di mana bahan ajar itu diperoleh. Bahan ajar segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Misalnya saya contohkan satu contoh atau example. Bahan ajar yang digunakan untuk guru kelas 6, misalnya itu tentang ASEAN. Nah, ada 10 negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Kamboja, Laos, dan lain-lain. Itu nanti sumbernya kita gunakan mungkin bisa dari Google atau internet, kita ambil gambarnya atau kita print
itu loh Bu, 10 negara ASEAN itu. Kemudian kita bawa ke kelas, kita jelaskan kepada anak secara real atau secara nyata bahwa inilah negara-negara ASEAN. Negara Indonesia, benderanya merah putih, meliputi dari ada mata uang, terus kepemimpinan, terus dan mata pencaharian dan lain-lain. Jadi menurut pendapat saya, bahan ajar dan sumber belajar itu saling berkaitan atau sama. Ngoten Bu Ria. Bagaimana teman-teman kalau mau menambahkan atau mau memberi masukan? Izin menambahkan. Boleh. Izin menambahkan. Iya, Pak. Terdengar ya suara saya? Pak Seka. Ya, oke. Untuk melanjutkan dari Pak Lukman tadi ya, untuk menanggapinya, untuk sumber belajar dan bahan ajar itu, bahan ajar itu merupakan bagian dari sumber belajar, gitu ya. Jadi sumber belajar itu diantaranya ada bisa bahan belajar atau mungkin manusia bisa jadi sumber belajar, misalnya untuk bagaimana sumber atau lingkungan juga bisa menjadi sumber belajar atau yang lain. Jadi bahan ajar itu merupakan bagian dari sumber belajar, termasuk sumber belajar dari bahan ajar itu. Misalnya buku ajar atau modul atau LKS. LKS ini yang disiapkan oleh guru sendiri, bukan LKS yang beli-beli itu ya, atau LKPD itu LKS ya. Itu Bu. Jadi bahan ajar di sini adalah bagian dari sumber belajar. Nah, yang untuk Bu Siti Nurkomsa, yang saya tangkap bagaimana seorang guru menghitung bahan ajar yang baik untuk pembelajaran kreatif dan inovatif. Betul ya Bu ya? Saya yang Rina yang tanya. Oh, Bu Rina ya, maaf. Bu Rina. Ya. Bagaimana? Kita harus pertama cari banyak referensi, ikut diklat atau ikut meningkatkan pembelajaran seperti kita belajar lagi S2 atau mungkin S3 nanti ya. Insya Allah, amin. Amin ya Allah. Selain itu, untuk membuat pembelajaran itu membuat bahan ajar yang baik, bisa kreatif dalam pembelajaran dan inovatif, selain banyak referensi, misalnya membaca banyak jurnal, membaca banyak buku, membaca ikut lomba juga bisa membuat kita dapat referensi dari teman-teman yang aktif membuat bahan ajar yang baik dan kreatif. Nah, selain itu, sebagai seorang guru, kita harus bisa menyesuaikan sebelum membuat bahan ajar, kita harus menyesuaikan keadaan zaman sekarang ini berbeda dengan zaman kita sekolah dulu. Misalnya untuk anak-anak sekarang ini sudah sangat dekat dengan HP. Nah, nanti bahan ajarnya bisa kita sesuaikan. Kemudian selain itu kita harus mengetahui kebutuhan, minat, bakat, dan profil belajar siswa. Jadi yang siswa itu bermacam-macam, tidak sama ternyata. Nah, nanti kita bisa membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, caranya bagaimana mengetahuinya? Kebutuhannya apa, minatnya apa? Dengan asesmen diagnostik. Nah, itu nanti dipelajari pada kelompok yang selanjutnya. Untuk profil belajar, itu juga harus kita perhatikan sebelum membuat bahan ajar. Sehingga nanti bahan ajar yang kita buat itu akan bisa kreatif dan inovatif. Terima kasih dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. boleh? Terima kasih Pak Agus pencerahannya. Saya ingin menambahkan sedikit. Oke. Tadi itu kan, tadi Bu Rina bertanya tentang guru itu harus bagaimana agar pembelajaran itu kreatif dan inovatif. Menurut saya, agar pembelajaran kreatif dan inovatif itu harus sesuai dengan perkembangan anak. Misalnya ketika usia SD itu anak dalam tahap berpikir konkret. Mungkin untuk pembelajaran yang kreatif, misalnya kita menjelaskan tentang lingkungan yang bersih dan sehat dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana pembelajaran yang kreatif, yaitu anak disuruh untuk menggambar. Menggambar sesuai dengan kreasi mereka. Kreatif itu kan menciptakan, ya, kemampuan untuk menciptakan. Sedangkan inovatif itu adalah berinovasi. Berinovasi misalnya misalnya kita membuat gambar laut itu mungkin sesuai dengan dikasih warna sesuai dengan inovasi mereka. Intinya kreatif itu adalah kemampuan anak untuk menciptakan, dan inovasi adalah bagaimana anak itu menciptakan gambar namun ada sisi kebaharuannya, misalnya menciptakan gambar ayam tapi berkaki 3, itu kan termasuk dalam pembelajaran inovatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Gitu, Bu. Oke, Bu Santri, terima kasih. Boleh menambahkan sedikit, Ibu? Oke. Suara saya terdengar ya? Dengar Pak, jelas. Dengar Pak, jelas. Menambahkan sedikit, mohon izin Bapak Ibu semua. Jadi terkait dengan bahan ajar dan sumber ajar, kalau menurut saya sumber ajar itu lebih umum daripada bahan ajar. Contoh misal, kalau di RPP yang biasa kita buat itu, sumber ajarnya itu tertulis misal buku, internet, YouTube, atau link materi dan sebagainya. Kemudian di lampiran RPP yang kita buat bahan ajar itu lebih spesifik, memuat materi-materi atau konten pelajaran yang akan kita sampaikan pada saat pembelajaran itu sendiri. Itu menurut saya. Kemudian saya tadi pernyataan dari Pak Agus Kanto tentang LKPD atau LKS itu, menurut saya kalau LKPD dan LKS itu berbeda dengan bahan ajar, Bapak. Kalau LKPD atau LKS itu lembar kerja peserta didik, bukan untuk sumber belajar, tetapi untuk proses kegiatan pembelajaran, membantu proses pembelajaran selama 1 hari itu, bukan berisi tentang materi atau konten materi yang akan diajarkan, tetapi tentang langkah-langkah atau proses pembelajaran itu sendiri. Karena dilihat dari RPP atau lampiran RPP yang kita buat biasanya, LKPD itu atau LKS itu berdiri sendiri, tidak jadi satu dengan bahan ajar. Gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih atas waktu. Terima kasih Pak Maulidin. Oh, ini mau dibuka tadi Izin pertanyaan. menambahkan untuk yang LKPD tadi itu saya dapat dari definisi dari dan Daryono itu mendefinisikan bahwa LKPD atau LKS itu atau program. Jadi LKS dan LKPD ini
Isi ada uraian pokok materi, tujuan kegiatan, alat, bahan yang diperlukan. Tidak hanya berupa apa-apa menuliskan LKPD itu berupa apa saja. Itu ternyata kalau menurut Dari dan Haryono tahun 88 juga menurut Jamarah dan Zaini, nah, itu berbeda karena di sana itu tuliskan kalau LKPD LKS itu juga memuat uraian pokok dari materi, ada tujuan belajar, kemudian alat bahannya juga. Jadi itu bisa menjadi bahan ajar, ya. Jadi materinya ada kemudian selain itu ya, sinyalnya ya. Iya, sinyalnya nggak stabil. Ya? Jadi suaranya Pak Agus. Wah, iya. Nggak jelas. Memanjang, memantul. Oke. Oh ya, maaf ini pakai nano HP aku. Oke, baik. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi betul yang disampaikan Pak Agus bahwa di LKPD atau LKS itu juga memuat konten materi tujuan pembelajaran tadi yang ingin disampaikan. Kalau di modul ajar itu ada CP dan elemen yang akan disampaikan. Tetapi kalau misalkan LKPD itu lebih spesifik ke dalam proses membantu proses pembelajaran. Di situ juga yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa memuat alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran itu sendiri. Tetapi berbeda dengan bahan ajar, di sana tidak ada proses kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran itu sendiri yang akan disampaikan oleh guru. Misalnya kita akan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PJBL. Nah, kegiatan proses pembelajaran atau sintaks PJBL itu biasanya tertuang atau kegiatannya itu tertuang dalam LKPD atau RKS, tetapi tidak tertuang dalam bahan ajar itu. Jadi spesifiknya itu kalau bahan ajar itu pure tentang konten materi atau materi yang disampaikan, tetapi kalau LKPD bisa memuat materi yang akan disampaikan tetapi tidak spesifik di bahan ajar. Kalau itu menurut saya. Terima kasih. Gimana Pak? Oh ya, ini karena saya ada sumbernya, karena yang Jam jelas ya Pak Agus. Menjelaskan bahan ajar itu ada. Suaranya Pak Agus putus-putus. Oh ya, sebentar. Minta matikan dulu ya. Tes. Ya, jelas. Sudah terdengar ya? Ya, terdengar. Halo. Ya. Hai. Sudah. Dengar Pak. Oke. Ini ada sumbernya masalahnya di sini. Selain modul bahan ajar itu, selain buku modul itu ada LKPD, LKS, kemudian handout. Nah, itu termasuk bahan ajar. Nah, itu yang menjelaskan ini dari Sujana itu ada fungsi LKS atau LKPD di situ sebagai sumber penunjang dalam mewujudkan situasi belajar mengajar. Kemudian sebagai sumber penunjang dalam melengkapi proses belajar mengajar, sebagai sarana mempercepat proses belajar. Dari situ dia menempatkan LKS juga LKPD itu sebagai bahan ajar yang menuntun peserta didik untuk mendalami materi dari suatu materi pokok atau sub materi pokok mata pelajaran yang telah yang sedang dilakukan. Kemudian ada kriteria LKS yang baik yang tidak kita kenal belakangan ini, yang kita beli itu ya, ada menekankan keterampilan, itu yang baik harusnya, menyajikan kegiatan yang bervariasi, kegiatan terukur, kemudian mengoptimalkan dan dapat mewakili cara belajar peserta didik. Ternyata itu ada kriteria-kriteria yang LKS atau LKPD yang baik, jadi memiliki kesesuaian. Jadi dia mengelompokkan
LKPD, LKS itu sebagai bahan ajar. Bahkan dari Depdiknas dan N-Syakrina itu ada cara-cara langkah-langkah untuk menyusun LKS atau LKPD sehingga menjadi bahan ajar dalam pembelajaran. Dari mulai analisis kurikulum, kemudian menyusun peta tujuan LKPD, kemudian menentukan judul, subjudul, melakukan langkah-langkah penulisan seperti menentukan KD atau indikator jika K13, kemudian menyusun pokok-pokok materi. Nah, itulah apa dia ada materinya, kemudian mengembangkan sejumlah kegiatan sesuai indikator dan perangkat penilaian sehingga LKPD dan LKS ini dia dimasukkan ke dalam bahan ajar. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Mungkin LKS atau LKPD yang dimaksud ke Pak Agus ini lebih ke mirip modul yang kita bahas seperti ini. Ada materi, kemudian ada rangkuman, ada soal begitu. Tapi kalau misalkan melihat dari RPP, lampiran RPP itu, LKPD-nya itu hanya memuat proses untuk kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kalau menurut saya sih tidak masalah kalau misalkan LKS yang disampaikan oleh Pak Agus itu seperti itu. Karena di panduan penyusunan RPP dan lampirannya itu sendiri disampaikan bahwa di situ LKPD atau LKS, bukan LKS, LKPD lembar kerja peserta didik itu dibedakan dengan bahan ajar. Kemudian komponennya juga berbeda antara LKPD dan bahan ajar. Mungkin miss-nya di situ. Mungkin yang saya pikir itu yang di RPP dan lampirannya, mungkin yang dimaksud oleh Pak Agus itu LKS atau LKPD yang mirip dengan modul ajar. Saya kira tidak masalah untuk penjelasannya Pak Agus. Terima kasih. Halo, boleh? Ya, halo. Menambahkan? Halo? Halo, Bulis ya? Caranya Bulis ya? Ya, ini saya mau menambahkan. Oh, Ini ya. saya sependapat dengan Pak Seka. Menurut saya, kalau bahan ajar sendiri itu memang memiliki beberapa cakupan yang harus dipenuhi ya, sehingga bisa disebut dengan bahan ajar, yaitu yang pertama bisa judulnya ada, kemudian kontennya, kemudian juga ada di sini juga ada materinya, lembar kerjanya, evaluasinya, dan juga ada respon balik dari evaluasinya. Jadi dari beberapa cakupan tersebut maka baru bisa disebut sebagai bahan ajar. Jadi saya sependapat dengan Pak Seka. Begitu, Ibu. Sampun, Bu Rina. Halo. Ya, terima kasih, Bu Lis. Bagaimana, Jadi, Bu? saya sependapat dengan Pak Seka ya, dengan konsep bahan ajar itu beda dengan LKS atau LKPD, ngoten, Bu. Monggo ada yang mau menambahkan lagi? Bu Siti tadi jadi menambahkan, Bu? Sudah hampir mirip sih. Kalau menurut saya di dalam bahan ajar itu ada LKPD gitu. Nah, di situ masuk di dalamnya, ngoten nggih, Bu nggih. Monggo, ini kelompoknya mau membuka pertanyaan lagi atau gimana Pak Agus? Sudah puas atau belum? Jadi moderator. Saya kan menjawab, yang lain udah puas atau belum? Aku sudah puas, nggih. Loh, Itu pertanyaannya siapa? Pertanyaan saya. Tadi pertanyaannya Pak Agus tulis. Pak Agus kelompok saya, Bu. Sumber udah puas ini kepala. Itu yang membuat Pak Agus itu cenderung LKS itu juga termasuk bahan ajar itu.
Bagaimana kelompok berapa ini tadi? 3 ya? Kelompok 3. Ya. Mungkin yang siapa itu? Bulis atau Pak Seca itu kalau ingat LKS itu mungkin diingatnya soal ya. Padahal LKS itu harusnya ada materi, LKPD itu harusnya ada langkah-langkah melakukan sesuatu, misalnya melakukan kegiatan yang dilakukan siswa, harusnya ada materi dan langkah-langkahnya, bukan hanya soal saja. Itu ya betul. Bukan ada, kalau ya, saya menambahkan boleh menambahkan bukan saya jadi tambah bingung. Bukan seperti itu. Seharusnya soal meskipun di RPP itu harusnya ada materinya, kemudian ada langkah-langkahnya, kemudian ada petunjuknya seperti itu. Saya kira seperti itu. Dan mungkin kalau LKS atau LKPD itu dianggap hanya sebuah soal saja, itu mungkin tanggapannya perkiraan yang keliru menurut saya. Karena ada kriteria sendiri dari LKS atau LKPD itu yang saya sebutkan seperti tadi. Jadi modul itu ada kriterianya sendiri, kemudian LKS ada kriterianya sendiri, kemudian handout ada kriterianya sendiri, kemudian ada buku ajar ada kriterianya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saya tanggapi ya. Mohon maaf, yang saya maksud LKPD itu bukan soal, Bapak. Kalau soal itu nanti maksudnya ke asesmen. Asesmen itu ada 3 kalau tidak salah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Itu ada pembahasan sendiri nanti. Kalau LKPD saya setuju dengan yang disampaikan Pak Agus bahwa di situ nanti memuat langkah-langkah pembelajaran. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa LKPD itu untuk membantu proses siswa dalam pembelajaran, bukan untuk mengambil nilai atau asesmen. Dan di RPP itu sendiri, kriteria penulisan LKPD sudah jelas. Di situ memuat benar yang disampaikan oleh Pak Agus, ada tujuan, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Kalau mau misal disisipi materi ajar juga boleh. Kalau misalkan bahan ajar itu berbeda lagi. Bahan ajar itu kalau tidak salah itu ada tujuan, kemudian materi, konten materi. Mungkin kalau misal mau ditambahkan soal-soal sedikit juga tidak masalah. Itu kemarin saya dapat kebetulan dari mahasiswa PPG saya kan termasuk memakai tentang bagaimana cara penulisan LKPD dan bahan ajar. Di situ jelas berbeda. Ini LKPD yang di RPP ya, jelas berbeda antara bahan ajar dan LKPD. Saya tekankan lagi bahwa LKPD itu bukan soal, tetapi kegiatan atau membantu proses pembelajaran untuk kegiatan pada hari itu. Tentunya disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan disampaikan dan media yang akan digunakan. Bapak-bapak, apa maksudnya gimana kalau seandainya ada pembahasan tersendiri gitu dengan kayak format LKPD itu seperti apa, terus bahan ajar itu seperti apa. Kalau kita ngobrol kayak gini kan saya nggak bisa membayangkan. Kalau seandainya ada contoh nyatanya kan kita bisa itu menelaahkan. Ini ada seperti ini apa yang di dalamnya. Nah, ya itu kan bisa di-share, Pak. Maksudnya poin-poinnya mana yang dikatakan termasuk LKPD yang bagaimana gitu kan. Ini saya googling ya bahwa LKPD menurut Prastowo 2014 LKPD itu juga suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan peserta didik yang mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. Jadi LKPD itu merupakan bagian dari bahan ajar gitu ya, Pak Seka? Bukan berbeda sama sekali, tapi bagian dari bahan ajar begitu atau gimana? Yang betul ini tadi kesimpulannya. Baik, terima kasih Ibu. Kalau ini kan patokan saya itu tentang penyusunan RPP, RPP dan lampirannya. Kalau dari pengalaman saya kemarin bersamai mahasiswa PPG itu LKPD dengan bahan ajar itu berbeda.
Ini saya ada contoh produknya RPP lengkap dengan lampirannya. Mungkin bisa ditayangkan oleh Bu Husna. Saya kirim begitu di grup ya. Kalau diperbolehkan. Langsung share screen juga bisa Pak Sehat. Langsung share screen ya. Kita bisa langsung share screen. Oke, siap. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah. Baik, ini adalah contoh produk RPP dari mahasiswa saya kemarin. Bukan mahasiswa saya, tapi yang saya bersamai dengan dosen di PGSD UNES. Ini adalah contoh RPP-nya. Tema apa? Tema bisa 2. agak dikecilkan, Pak. Saya. Gimana? Tampilannya diperkecil lagi. Oh, diperkecil lagi. Iya. Ya. Ini apa ini? LKPD ini? Sudah? Cukup? Segini? Pak Sekda, mohon maaf agak dibesarkan dikit saja. Oke. Ini cukup? Cukup. Baik. Saya sampaikan, saya ulangi, mohon izin menyampaikan bahwa ini adalah RPP. Karena ini saya patokannya RPP. Kalau misalnya Pak Agus nanti LKPD dan yang lain mungkin bisa disampaikan atau ditayangkan contohnya. Ini adalah RPP lengkap beserta dengan lampirannya. Kalau RPP biasanya seperti ini ada memuat. Ini karena kebetulan kurikulum 2013, jadi KIKD, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media dan sumber belajar. Nah, ini yang tadi saya ditanyakan oleh Bu siapa tadi bahwa sumber belajar itu lebih umum. Kalau di sini dicontohkan itu ada dituliskan buku pembelajaran, mungkin bisa ditambahkan dari internet atau blog-blog itu juga bisa. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ini ada penilaiannya. Nah, ini adalah masuk ke lampiran. Lampiran yang pertama bahan ajar. Nah, kalau kemarin dari yang saya dapat dari dosen PGSD UNES itu bahwa bahan ajar itu terpisah dari LKPD. Nah, bahan ajar ini memuat apa? Memuat seperti di atas ada KD, tujuan, kemudian, nah ini adalah konten materi yang akan disampaikan kepada siswa, oleh guru tentunya. Nah, untuk materi atau bahan ajar ini, kalau dikaitkan dengan pembelajaran abad 21, tentunya bisa dikaitkan dengan teknologi yang terkini. Misalkan bisa Ibu Bapak bisa membuat menjadi PPT atau video yang bisa kepada siswa, atau dibuat lebih inovasi menjadi flipbook atau dan sebagainya, itu seperti itu bahan ajar. Selanjutnya, nah ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, saya setuju bahwa di situ ada memuat pembelajaran, kemudian ada petunjuk pembelajaran. Nah, petunjuk ini untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Kebetulan di sini itu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tentunya kalau misalkan model pembelajaran problem based learning untuk LKPD-nya juga mengarahkan ke model pembelajaran tersebut. Nah, ini adalah contoh petunjuk pembelajarannya, kemudian ini adalah contoh jawaban-jawaban. Apakah LKPD itu harus atau bentuknya pertanyaan? Boleh pertanyaan, tetapi tidak untuk dijadikan patokan menentukan nilai, karena nanti nilai itu tersendiri bisa atau diambil dari asesmen yang saya sampaikan tadi, ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau LKPD hanya untuk membantu siswa dalam memahami atau proses pembelajaran pada waktu itu. Gitu. Ini adalah contoh LKPD-nya. Kemudian ini medianya, kebetulan ini medianya itu dari PowerPoint dan video. Nah, kemudian ini instrumen evaluasi. Ada pengetahuan. Ini kisi-kisinya, kemudian dia soalnya. Ini adalah lembar observasi dari kegiatan. Berarti ini penilaian sikap berarti ini. Supaya kemampuan
diri menjadi diri sendiri dan sebagainya. Kemudian ini penilaian keterampilannya yang dinilai dari unjuk kerja dan dinilai dari rubrik penilaian. Nah, ini adalah contoh dari RPP mahasiswa PPG yang kemarin saya bersamai dengan dosen. Itu Bapak Ibu, kalau saya lihat dari sini, kerangka antara bahan ajar dan LKPD itu jelas berbeda, tetapi kalau misalkan ada sumber dari pendapat ahli yang menyampaikan bahwa LKPD merupakan salah satu bentuk bahan ajar, juga menurut saya juga setuju, karena di situ juga memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran dan materi yang disisipkan yang akan disampaikan oleh begitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya stop. Menarik Pak Sudha. Makasih Pak Sudha. Nanti dibagi-bagi Pak Sudha. Wah, menarik itu. Untuk pengertian benefit sendiri itu kan Pak Sudha. Adalah sesuatu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi segala sesuatu. Jadi bahan ajar juga digunakan sebagai bahan yang dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk belajar. Nah, jadi yang diperlihatkan Pak Sudha menurut saya adalah bahan ajar. LKPD-nya itu karena digunakan atau dipelajari peserta didik seperti pengertian bahan ajar untuk sarana sebagai belajar. Kemudian itu dari Dignas Pak Sudha. Jadi bahan ajar itu diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk belajar. Jadi yang disampaikan Pak Sudha menurut saya adalah termasuk bahan ajar. Terima kasih Pak Sudha. Baik, terima kasih Pak Agus. Berarti konteks dari bahan ajar itu kalau dari definisi bahwa semua yang digunakan untuk proses pembelajaran begitu ya. Kalau berdasarkan berdasarkan pengertian tersebut saya setuju. Berarti kalau berdasarkan pengertian tersebut atau definisi bahan ajar tersebut, saya setuju bahwa LKPD itu masuk ke dalam bahan ajar. Cuma lingkupnya untuk LKPD itu lebih ke fokus ke proses pembelajarannya, untuk bahan ajar itu sendiri itu untuk pure materi. Terima kasih atas waktunya. Iya. Ya, terima kasih Pak Bapak penjelasannya. Oke, terus selanjutnya. Selanjutnya mau dibuka termin lagi atau sudah cukup teman-teman? Cukup saja ya. Cukup saja Bu. Cukup saja Bu. Sudah puas? Puas banget. Sudah direkam ya? Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dalam menanggapi kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Monggo Pak Kundono diakhiri. Oke. Mewakili Pak Kamte, sebelum kita mengakhiri, marilah sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran dari ini, sesi pelajaran dari ini, Mas mungkin ke toilet Pak. Untuk mengakhiri sesi pembelajaran abad 21 kali ini, marilah kita berdoa sebelum misalkan menutup doa, menjaga kesehatan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian bisa keluar dari kelas semuanya.